Rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Sejumlah pekerja memperbaiki pagar rumah yang rusak. Menurut penjaga, rumah tersebut kini diisi oleh anak Yusuf Kala. Sebelumnya, mobil melaju dari arah Kemang menuju Dharma Wangsa. Pengemudi merupakan seorang wanita berusia 30 tahunan. Jadi mobil ini dari arah Kemang. Ya mungkin kondisi yang mengendarai mobil ini sedang mabuk. Jadi dia menghantam tiang ini, lalu langsung ke ini mobilnya, sampai ke dalam. Sementara itu, menurut polisi, pengendara tidak dalam kondisi mabuk, namun mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Yang mana pengemudi pada waktu itu kondisi dalam keadaan ngantuk, kemudian out control, sehingga terjadilah kecelakaan menabrak bagian daripada pembatas rumah, yaitu pagar. Yang mana memang kendaraan itu mengalami kerusakan, termasuk juga pagar yang ditabrak juga mengalami kerusakan. Hingga kini proses perbaikan masih dilakukan dan pengemudi pun bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sejang Bakti, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, aksi perampokan brankas uang tunai sebuah bank pemerintah terjadi di Sulawesi Selatan. Seorang karyawati bank tewas diserang pelaku. Aksi perampokan sebuah brankas uang sebuah bank pemerintah terjadi di Kecamatan Walendrang, Luwu, Sulawesi Selatan. Selain membawa brankas berisi uang tunai, aksi pelaku juga menewaskan seorang karyawati. Korban bernama Ririn, 31 tahun, mengalami luka serius di bagian belakang kepalanya yang diduga akibat serangan pelaku. Saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa dalam kondisi tengkurap. Untuk memastikan kematian korban, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Saweri Gading Palopo untuk dilakukan visum. Ya, jadi benar bahwa hari ini telah terjadi pencurian kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia tadi siang, diperkirakan jam pukul 14.00, dan sampai saat ini kami masih sementara dalam pengejaran pelaku, dan hal ini masih sementara dalam lidik. Ciri-ciri pelaku berhasil terekam CCTV di jalur tempat pelaku melarikan diri. Berbekal ciri-ciri tersebut, polisi memburu pelaku dan masih melakukan pendalaman atas kasus ini. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, unit Reskrim Polsek Serpong menggagalkan peredaran ganja kering lintas wilayah. Aksi kejar-kejaran di dalam tol Jakarta-Tangerang pun mewarnai penggerebekan pelaku. Aksi kejar-kejaran di dalam tol Jakarta-Tangerang mewarnai saat penggerebekan narkotika. Bahkan petugas terpaksa memepet hingga memberhentikan kendaraan travel yang ditumpangi pelaku. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan 40 kg ganja kering yang disembunyikan di dalam kardus. AKBP Boy Jumalolo selaku Kapolres Tangerang Selatan mengatakan jika rencananya ganja kering yang berasal dari Aceh ini akan diedarkan ke wilayah Jabodetabek. Petugas menemukan barang bukti berupa dugaan narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 40 kg. Sementara itu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam penjara seumur hidup. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Deras arus sungai Tuntang mengakibatkan jalan penghubung Semarang Grobogan di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah ambles sepanjang 20 meter dan membentuk aliran sungai. Jalan ambles akibat tergerusnya tanah di bawah jalan cor membuatnya tidak bisa menahan tekanan dari atas. Petugas gabungan diterjunkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Saat ini akses jalan ditutup total. Kendaraan dialihkan ke jalur Pantura Demak, bagi kendaraan kecil dialihkan ke jalur alternatif.
Baik, ini hari kedua setelah terjadi jebolan tanggul Sungai Serang, tepatnya di Tinanding. Itu ada 2 tempat jebolan dan sudah barang tentu ini ada efek, ada akibat dari jebolan. Terputusnya akses jalan Prodadi Semarang, tepatnya di jebolan ini, dan meninggalkan sisa-sisa lumpur yang tebal. Terdapat 2 titik tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Warga khawatir jika tidak segera diatasi, maka ribuan kepala keluarga yang ada di bawah tanggul akan terus terendam banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Hujan dan angin kencang di Semarang kembali memakan korban. Seorang pemotor wanita tewas tertimpa pohon dan juga menyebabkan 2 balita terluka. Di tempat lain, angin kencang juga menyebabkan bangunan asrama mahasiswa UIN Wali Songo rusak. Warga mengevakuasi batang pohon yang patah dan menimpa 2 wanita yang turut membawa 2 balita di Jalan Bendungan, Semarang. Naas akibat kejadian ini, seorang wanita tewas akibat dahan pohon berukuran besar mengenai kepala bagian belakang. Akibatnya helm korban pecah dan kendaraan rusak berat. Tidak hanya itu, 2 balita anak korban yang ikut dibawa di motor menderita luka-luka tertimpa ranting. Seluruh korban dibawa warga ke RSUP Dr. Karyadi. Petugas yang ke lokasi segera melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Berikan info ada dahan yang patah menimpa pengendara R2, itu terdiri dari 3 orang, 1 kakeknya, 2 bule, 3 keponakannya. Sementara untuk keponakan yang kecil mengalami luka di bagian muka, langsung dibawa ke Rumah Sakit KSA Puri Anjasmoro. Sementara itu, hujan deras disertai angin kencang menerjang sejumlah titik di Kota Semarang. Ada 5 TKP pohon tumbang yang dilaporkan tim BPBD dan relawan Bankom Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Warga panik dan histeris saat hujan disertai angin kencang menerjang dan menyebabkan pelapis dinding luar asrama mahasiswa UIN Wali Songo terkelupas dan terhempas di Tambak Aji, Ngalian, Semarang. Bahkan sejumlah material yang terkelupas sempat berterbangan. Akibat terjangan angin ini, dinding luar asrama pun nampak terkoyak. Angin kencang juga menyebabkan baliho berukuran besar ambruk dan nyaris menimpa becak dan warung makan yang ada di bawahnya di kawasan Kebon Harjo, Kota Lama, Semarang. Tak hanya itu, baliho juga menyebabkan akses jalan tertutup material baliho hingga tak bisa dilintasi. Terjangan angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang dan menutup jalan di depan RSUD Wongsonegoro, Tembalang. Sempat terjadi kemacetan di 2 arah hingga sejumlah petugas memindahkan batang pohon agar jalan bisa dilalui kendaraan lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 3 truk dan 1 motor terjadi di Jalan Raya Pacing, Mojokerto, Jawa Timur. Insiden ini terekam di CCTV. Seperti inilah rekaman detik-detik terjadinya kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pagi tadi. Benturan keras membuat 1 truk pengangkut sayur terguling hingga masuk ke gang rumah warga. 2 truk lainnya mengalami kerusakan parah akibat tabrakan beruntun. Sementara 1 motor ikut tergencet di belakang truk. Seluruh sopir mengalami luka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Sidowaras. Diduga peristiwa ini terjadi akibat sopir truk gandeng mengantuk lalu masuk jalur kanan dan menabrak kendaraan lainnya. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sementara itu, pemirsa, di Karawang, Jawa Barat, sopir truk kontainer ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas usai truknya menimpa sedan yang berisi 1 keluarga. Serangkaian proses hukum telah digelar menyeluruh, mulai dari pemeriksaan pengemudi, keterangan korban selamat, hingga gelar perkara. Hasilnya, pengemudi truk kontainer yang terguling di Karawang, Jawa Barat menjadi tersangka. Sopir truk ini pun telah ditahan untuk pemeriksaan intensif. Kontainer berinisial HW telah kami tetapkan sebagai tersangka pada 16 Februari 2026.
dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Tanggul Rawabagus, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur pada tanggal 15 Februari tahun 2026. Selain menetapkan tersangka, atas permintaan warga sekitar, lokasi kejadian kini ditutup permanen. Penutupan dilakukan agar tidak kembali menelan korban jiwa. Sebelumnya, sebuah mobil yang tumpangi satu keluarga tertimpa truk kontainer bermuatan 32 ton di Karawang, Jawa Barat. 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, 3 lainnya kritis. Kecelakaan terjadi saat truk kontainer bermuatan minyak goreng kemasan memasuki gang kecil untuk melakukan bongkar muat. Ketika melintasi turunan curam, truk kehilangan kendali karena tak kuat menahan beban muatan. Naas, tepat saat truk terbalik, sebuah mobil jenis sedan melintas hingga kecelakaan tak terhindarkan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Polisi merazia sebuah bus syarat penumpang yang berkendara ugal-ugalan di Jombang, Jawa Timur. Setelah diperiksa, sopir dan kernetnya mabuk miras. Petugas Satlantas Polres Jombang merazia sebuah bus penuh penumpang yang melawan arus di tengah kemacetan. Setelah diperiksa, petugas mendapati sopir dan kernet bus sedang mabuk miras. Padahal sopir sedang mengemudikan bus dan mengangkut 61 penumpang dari Surabaya tujuan Tulung Agung. Pada saat dilaksanakan penindakan, pada saat diajak ngobrol, ternyata petugas mencium bau minuman alkohol dari nafas si driver. Selanjutnya dari petugas kami langsung melakukan pengecekan ke dalam mobil bus. Didapati 1 botol minuman jenis arak yang sudah dalam keadaan tinggal 1/8. Dari temuan tersebut kita langsung mengecek juga ke kernet. Ternyata kernet juga nafasnya bau alkohol. Selanjutnya driver dan kernet kita bawa ke Mako untuk dilaksanakan pemeriksaan. Karena tindakannya yang membahayakan, polisi kemudian mengamankan sopir dan kernet dan dibawa ke kantor untuk jalani pemeriksaan. Bus yang dikemudikan sopir juga dibawa ke kantor Satlantas Polres Jombang untuk ditahan sebulan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.